Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke materi, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Jadi, nama lengkap saya Rianti, nama panggilan Rianti, tempat tanggal lahir Blora 9 September 2000, alamat asal RT 3 RW 3 Kelurahan Sambeng, Kecamatan Tuadanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Terus alamat tinggal Jalan Menco 11 nomor 5 Nilasari Baru, Goniran Kartasura. Ya, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi saya di sini melaksanakan tugas PLP 2 di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Nanti setelah saya bagikan video pembelajaran ini, saya harap kalian bisa membaca Quran Asyam dan hadis terkait, terus mengidentifikasi tajwidnya, terutama dalam pembelajaran ini tajwid idgham biguna, terus bisa tahu maknanya apa, terus kalian bisa menghafal Quran surat Asyam ayat 1 sampai 15. Sebelum ke materi, saya mengajak adik-adik semua untuk mendengarkan qiraah Quran surat Asyam ayat 1 sampai 15. Jadi kenapa saya putarkan audio tentang Quran Surat Asyam? Karena pada materi kita itu terkait dengan Quran Surat Asyam ayat 1 sampai 15 mengenai keteraturan alam sebagai bukti kekuasaan Allah SWT. Ya, selanjutnya arti Quran Asyam ayat 1 sampai 15. Kalian bisa baca sendiri mungkin nanti, dan saya akan share lagi ke grup WhatsApp atau Google Classroom. Langsung ke materi berikutnya. Makna atau intisari Quran Surat Asyam. Jadi maknanya itu tentang kaum Samud yang telah dihancurkan oleh Allah SWT karena kedurhakaannya, dan menyatakan bahwa Allah SWT akan menimpakan azab kepada orang-orang yang mengotori dirinya atau jiwanya seperti halnya kaum Samud. Kalian tahu nggak sih siapa sih kaum Samud ini? Ya, jadi
kaum Samud ini adalah kaum yang hidup pada zaman Nabi Saleh. Terus kenapa kok kaum Samud ini durhaka? Jadi kaum Samud ini adalah kaum yang menyembah berhala. Jadi karena mereka itu menyembah berhala, Allah mengutus Nabi Saleh untuk mengajak kaum Samud itu menyembah Allah. Sebagai bukti kalau Nabi Saleh itu utusannya Allah, jadi Allah memberi Nabi Saleh unta, tetapi mereka tetap tidak mempercayainya. Jadi pada suatu ketika kaum Nabi Saleh memperingati mereka bahwa jangan mengganggu unta dan minumannya, tetapi apa mereka tidak mendengarkan? Sampai akhirnya mereka membunuh untanya dan memakan dagingnya, sehingga apa yang mereka dapatkan? Allah menghujani batu kepada mereka sehingga tidak ada satupun yang tersisa dan mereka rata sama tanah. Jadi bisa ambil maksudnya kayak kita itu kalau udah diperingati nggak boleh melakukan yang dilarang, ya kita tidak boleh, karena pasti Allah akan kayak ya menghancurkan gitu mereka, karena sudah diperingati tapi kok tetap dilakukan, ya udah gitu, berarti Allah tetap sebagai gantinya mereka karena telah mengingkari. Selanjutnya hadis terkait keteraturan alam semesta. Hadisnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, sayangilah yang ada di bumi, niscaya semua yang ada di langit menyayangi kalian. Makna atau intisari hadis terkait keteraturan alam. Apabila manusia ikut menjaga keseimbangan alam raya ini, maka Allah juga akan menyayangi manusia. Akibat dari menjaga kelestarian alam, maka menambah panjang lagi kesehatan di lingkungan kita. Namun apabila sebaliknya, manusia yang suka merusak keseimbangan alam, maka yang terjadi adalah berbagai macam bencana menimpa manusia, binatang, dan lain-lain. Jadi dari hadis ini juga dapat pelajari, kalau kalian itu merusak alam yang sudah diciptakan Allah dengan begitu indahnya, tapi kok kalian merusak, jadi yang rugi siapa? Ya kalian sendiri, tetapi juga yang lainnya, walaupun kalian merusaknya sendiri. Jadi intinya kalian juga harus menjaga keseimbangan alam ini. Contoh kecilnya tidak membuang sampah sembarangan, terus rajin menanam pohon gitu. Selanjutnya, keterkaitan antara Quran Surat Asy-Syams dengan kehidupan sehari-hari. Jika sudah tahu bagaimana proses kehidupan ini berlangsung, alangkah lebih baiknya kita membiasakan diri untuk selalu menjaga lingkungan. Bagaimana seharusnya kita menjaga lingkungan? Yang pertama, melakukan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Kalian bisa menanam pohon-pohon, terus menanam tumbuhan sekitar rumah kalian, supaya lingkungan kalian itu hijau. Terus tidak melakukan tindakan-tindakan yang merusak lingkungan alam, seperti halnya tidak menebangi pohon secara sengaja, terus pokoknya tidak merusak apa yang ada di lingkungan kalian. Kalian harus menjaganya supaya tidak terjadi bencana. Karena kalau terjadi bencana, tidak kalian sendiri yang merusakan, tapi yang lainnya juga karena perbuatan kalian. Terus apalagi, memasyarakatkan dan mempraktikkan budaya bersih, sehat, indah, dan lingkungan. Seperti halnya yang tadi saya sampaikan, kalian bisa mulai dari hari terkecil itu, contohnya ketika kalian makan, bungkusnya itu dibuang di tempat sampah, terus disesuaikan bungkus yang plastiknya mana, bungkus yang daunnya mana, jadi tidak tercampur sampahnya gitu. Jadi lingkungan sehat dan bersih gitu. Selanjutnya, hukum tajwid idgham bigunah. Jadi pada materi ini itu lebih menekankan ke hukum tajwid idgham bigunah. Apa sih idgham bigunah? Menurut bahasa artinya meleburkan, sedangkan gunah artinya mendengung. Secara istilah, hukum idgham bigunah artinya jika terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunah, huruf nun mati dileburkan dengan dengung. Terus apa saja sih huruf idgham bigunah?
huruf idgham biguna itu ada 4. Yang pertama, ya. Yang kedua, mim. Yang ketiga, nun. Yang keempat, waw. Contohnya, misal nun mati bertemu dengan ya. Jadi bacanya itu dileburkan juga sambil didengungkan, dan dengungannya itu 2 ketukan. Misal ya, may yakulu. Nah, terus selanjutnya dhammah tanwin bertemu dengan nun. Seperti tadi bacanya. Amilatun nasibah. Terus yang selanjutnya nun mati bertemu dengan waw. Min waroin. Selanjutnya kasroh tanwin bertemu dengan mim. Ajalim musamma. Jadi hukum tajwid idgham biguna itu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan keempat huruf idgham biguna, ya, mim, nun, waw, maka cara membacanya itu dileburkan dan sambil didengungkan, dan didengungkan itu ditahan sampai 2 ketukan. Ya, jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Intinya apa yang bisa kita belajar dari materi ini itu kita harus terus menjaga alam sekitar kita, karena Allah sudah menciptakan sebegitu indahnya. Kalau kita merawat alamnya, tentu kita juga merasakan nikmatnya kan. Tapi kalau kita merusak, kita juga merasakan akibatnya. Seperti halnya tadi kayak buang sampah sembarangan, menggunduli pepohonan kan mengakibatkan banjir. Jadi kalian bisa ambil hikmahnya. Harus terus menjaga lingkungan alam yang sudah diciptakan Allah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau masih banyak yang salah-salah, saya mohon maaf. Dan kalian bisa tanyakan kalau kurang paham bisa melalui WhatsApp group atau Google Classroom. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.